Tidak semua luka lahir dari bentakan. Sebagian tumbuh dari tatapan dingin. Dari piring yang selalu diletakkan paling akhir. Dari ranjang tipis di sudut rumah mewah yang bukan miliknya. Di rumah sebesar istana itu, ada dua orang tua yang setiap malam berdoa pelan, agar kehadiran mereka tidak dianggap beban. Dan di rumah itu pula, seorang wanita bernama Claudia, belum sadar bahwa kesombongan bisa runtuh lebih cepat daripada langkah kaki manusia. Mobil hitam mengilap itu berhenti perlahan di depan pagar besi tinggi berwarna emas. Rumah 3 lantai bergaya modern berdiri angkuh, dikelilingi taman luas yang tertata rapi. Lampu-lampu kristal di teras menyala terang, seolah menyambut siapapun yang datang dengan kemewahan tanpa celah. Di balik kemegahan itu, sepasang orang tua turun dari mobil dengan langkah ragu. Ibu Sari menggenggam tas kain lusuh di dadanya. Tas itu satu-satunya barang yang ia bawa dari desa. Isinya pakaian sederhana, sajadah tipis, dan botol kecil minyak kayu putih. Wajahnya keriput, kulitnya sawo matang terbakar matahari sawah. Matanya memandang rumah itu dengan campuran kagum dan takut. Di sampingnya, Pak Wiryo berdiri canggung. Kemeja lengan panjangnya sudah pudar warnanya. Sandal jepit yang ia kenakan terlihat kontras dengan lantai marmer mengilap di teras rumah. "Bu, ini rumah anak kita?" bisik Pak Wiryo lirih, nyaris tak terdengar. Ibu Sari mengangguk pelan. "Iya, Pak, rumah menantu kita." Pintu terbuka dari dalam. Seorang wanita keluar dengan langkah tegas. Rambut panjangnya terurai rapi. Kulit putihnya kontras dengan gaun kerja warna krem yang melekat sempurna di tubuh rampingnya. Wajahnya cantik, tajam, penuh percaya diri. Dialah Claudia. Usianya baru 27 tahun, tapi seluruh kota mengenalnya sebagai wanita karir sukses. Pemilik perusahaan besar, pemilik rumah mewah ini, dan istri dari Arman, anak sematawayang Pak Wiryo dan Ibu Sari. Claudia melirik sekilas ke arah mertuanya. Senyumnya tipis, formal, tanpa kehangatan. "Oh, sudah datang," ucapnya datar. Arman muncul dari belakang Claudia. Wajahnya tampan, tapi sorot matanya redup. Ia menatap kedua orang tuanya dengan rindu yang tertahan. "Bapak, Ibu?" Arman melangkah maju, menyalami mereka dengan hormat. Ibu Sari langsung memeluk anaknya. Tangannya gemetar. "Nak, maaf merepotkan." Kalimat itu keluar bahkan sebelum mereka benar-benar masuk ke dalam rumah. Claudia berdehem kecil. "Masuk saja. Jangan berdiri di luar. Panas." Nada suaranya sopan, tapi dingin. Mereka melangkah masuk. Pak Wiryo menunduk, takut sandalnya mengotori lantai. Ibu Sari terus memandangi langit-langit tinggi dengan lampu kristal besar. Ia merasa seperti orang asing di dunia lain. "Kamar untuk bapak dan ibu sudah disiapkan," kata Claudia sambil berjalan di depan. Di belakang, dekat dapur. Arman berhenti sejenak. "Claude, kenapa tidak kamar tamu depan saja?" Claudia menoleh cepat. "Kamar depan untuk relasi kantor. Lebih praktis kalau dekat ruang kerja." Arman terdiam. Ia menunduk. Tidak ada bantahan. Kamar itu kecil. Tempat tidurnya sempit. Ventilasinya menghadap ke area belakang rumah. Jauh dari ruang utama. Jauh dari cahaya. Ibu Sari tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Nak. Kami bersyukur." Claudia hanya mengangguk singkat lalu pergi. Malam itu, Ibu Sari bangun lebih awal. Jam dinding baru menunjukkan pukul 4 pagi. Ia melangkah pelan menuju dapur. Tangannya sudah terbiasa bekerja sebelum matahari terbit. Ia mencuci piring yang tersisa semalam, menyapu lantai dapur, memasak nasi dan sayur sederhana. Ketika Claudia turun untuk sarapan, ia melihat meja makan sudah rapi. "Ini siapa yang masak?" tanya Claudia. "Saya, Nak," jawab Ibu Sari cepat. "Takut dapur kotor." Claudia duduk tanpa menatap wajah ibu mertuanya. "Besok jangan masak. Biarkan asisten." "Iya, Nak." Tapi keesokan harinya, Ibu Sari tetap bangun lebih awal. Bukan karena diminta,
Tapi karena takut dianggap tidak berguna, hari demi hari berlalu. Ibu Sari mencuci, menyapu, merapikan rumah. Pak Wiryo membantu di taman. Mereka tidak pernah duduk santai di ruang tamu. Tidak pernah menonton televisi besar di sana. Mereka selalu di belakang. Suatu sore, Claudia pulang kerja dengan wajah lelah. Ia melihat lantai ruang makan masih basah. "Kenapa lantainya basah?" tanyanya tajam. "Maaf, Nak, saya baru mengepel," jawab Ibu Sari panik. "Lain kali tunggu sampai saya pulang. Saya bisa terpeleset." Ibu Sari menunduk. "Maaf." Arman berdiri di tangga, menyaksikan semuanya. Tangannya mengepal, tapi mulutnya terkunci. Malam itu, Arman mendekati ibunya di dapur. "Ibu, kalau capek, istirahat saja." Ibu Sari tersenyum sambil mengusap tangan anaknya. "Tidak capek, Nak. Ibu senang masih bisa berguna." Air mata Arman jatuh tanpa suara. Di kamar kecil itu, Ibu Sari dan Pak Wiryo sholat berjamaah. Doa mereka panjang. "Ya Allah, jika kami merepotkan, kuatkan hati kami. Jangan biarkan anak kami terjepit di antara kami dan istrinya." Di lantai atas, Claudia duduk sendiri di kamar luasnya. Ia tidak mendengar doa itu. Ia tidak tahu, di rumahnya yang megah, ada dua hati tua yang setiap hari belajar merendahkan diri. Dan ia belum tahu bahwa rumah mewah ini kelak akan menjadi saksi bagaimana kesombongan bisa dilunakkan oleh air mata. Pagi di rumah mewah itu selalu dimulai dengan kesibukan. Asisten rumah tangga datang dan pergi. Suara pintu otomatis terbuka, dan aroma kopi mahal memenuhi udara. Namun bagi Ibu Sari, pagi selalu dimulai jauh sebelum semua itu. Ia sudah bangun sejak azan subuh belum terdengar. Tubuhnya sering pegal, lututnya nyeri, tapi ia tak pernah mengeluh. Baginya, selama masih bisa berdiri, selama masih diberi napas, ia harus tahu diri. Ia bukan pemilik rumah ini. Ibu Sari sedang menjemur pakaian di halaman belakang ketika Claudia turun ke dapur. Wajah Claudia terlihat rapi, tapi sorot matanya dingin. Ia memeriksa meja makan, lalu memanggil dengan suara sedikit meninggi. "Bu." Ibu Sari bergegas masuk. "Iya, Nak. Kenapa baju kerja saya belum disetrika?" Ibu Sari terkejut. "Maaf, Nak. Saya kira sudah disiapkan oleh asisten." Claudia meletakkan tas kerjanya dengan keras. "Saya tidak suka alasan. Saya berangkat kerja jam 7, bukan jam 10. Ibu Sari menunduk dalam-dalam. Tangannya gemetar saat mengambil setrika. "Iya, Nak. Maaf." Arman berdiri di dekat pintu. "Claude, mungkin asisten." "Mas," potong Claudia tanpa menoleh. "Aku sudah capek di kantor. Jangan tambah urusan pagi." Kalimat itu menampar lebih keras daripada bentakan. Arman terdiam. Lagi-lagi diam. Ibu Sari menyetrika dengan cepat. Tangannya beberapa kali tersentuh panas setrika, tapi ia tidak bersuara. Ketika selesai, kemeja itu ia lipat rapi dan menyerahkannya pada Claudia dengan kedua tangan. "Terima kasih," ucap Claudia singkat, tanpa menatap. Tidak ada satu kata pun yang terdengar seperti penghargaan. Siang hari, Pak Wiryo membersihkan taman. Ia memotong rumput dengan alat sederhana. Keringat membasahi punggungnya. Tangannya yang kasar gemetar menahan pegal. Claudia memperhatikan dari balik jendela. "Pak," panggilnya. Pak Wiryo menghentikan pekerjaannya. "Iya, Nak. Tolong jangan pakai air terlalu banyak. Tagihan air di rumah ini mahal." Pak Wiryo mengangguk cepat. "Iya, Nak. Maaf." Ia kembali bekerja. Kali ini lebih pelan, lebih hati-hati, seolah setiap tetes air adalah kesalahan besar. Malam itu, keluarga berkumpul di meja makan. Hidangan tersaji rapi. Ibu Sari duduk di kursi paling ujung. Pak Wiryo di sebelahnya. Arman dan Claudia duduk berhadapan. Claudia sibuk dengan ponselnya. "Mas," katanya tiba-tiba, "besok aku ada meeting besar. Pastikan laporan keuangan selesai.
Jangan sampai memalukan. Iya, jawab Arman pelan. Ibu Sari memberanikan diri bicara. Nak Claudia, masakannya kurang asin ya? Claudia mengangkat wajahnya. Tatapannya tajam. Bu, di rumah ini kita pakai standar. Kalau kurang cocok, lain kali jangan ikut campur. Sendok di tangan Ibu Sari berhenti. Wajahnya pucat. Iya, nak, maaf. Arman menunduk dalam-dalam. Dadanya terasa sesak. Ia ingin berkata sesuatu, ingin membela, ingin berdiri sebagai anak. Tapi setiap kali ia membuka mulut, bayangan wajah Claudia di kantor, kekuasaannya, dan statusnya sebagai karyawan membuat lidahnya keluh. Setelah makan, Claudia berdiri. Mas, aku masih ada pekerjaan. Jangan ganggu. Ia pergi ke ruang kerja lantai atas. Di dapur, Ibu Sari mencuci piring sendirian. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh bercampur air sabun. Ia tidak menangis terseduh. Hanya air mata yang jatuh diam-diam. Arman masuk perlahan. Bu. Ibu Sari buru-buru mengusap wajahnya. Ibu tidak apa-apa. Nak. Arman menahan tangis. Ibu, aku minta maaf. Ibu Sari tersenyum lembut. Untuk apa? Kamu sudah berusaha. Jangan buat rumah tanggamu rusak karena kami. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada semua kata Claudia. Malam semakin larut. Pak Wiryo sudah tertidur lebih dulu. Ibu Sari duduk di tepi ranjang kecil, memijat kakinya yang bengkak. Pak, bisiknya pelan, membangunkan suaminya. Kalau kita pulang saja ke desa, bagaimana? Pak Wiryo membuka mata perlahan. Kenapa? Takut merepotkan. Takut anak kita terhimpit. Pak Wiryo terdiam lama. Sabar, Bu. Kita tamu. Tamu harus tahu diri. Ibu Sari mengangguk. Air matanya jatuh ke selimut tipis. Di lantai atas, Claudia duduk di kursi empuk ruang kerjanya. Laptop terbuka. Laporan keuangan rapi. Hidupnya terlihat sempurna. Karir naik. Uang berlimpah. Namun ia tidak tahu, di lantai bawah, ada dua orang tua yang setiap malam bertanya dalam doa, apakah keberadaan mereka adalah kesalahan. Dan ia tidak tahu bahwa setiap perlakuan dingin itu sedang ditulis satu persatu, untuk kelak dibayar dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Pagi itu hujan turun pelan. Langit kelabu menggantung rendah, seolah ikut merasakan berat yang menekan rumah mewah itu. Ibu Sari berdiri di dapur dengan punggung sedikit membungkuk. Tangannya gemetar saat mengiris bawang. Matanya perih, entah karena uap atau karena air mata yang terus ditahan. Hari ini lututnya terasa lebih sakit dari biasanya. Setiap melangkah, ada rasa nyeri yang menjalar sampai pinggang. Tapi ia tetap berdiri. Duduk terlalu lama membuatnya merasa bersalah, seolah ia sedang mencuri hak orang lain. Claudia turun dari tangga dengan langkah cepat. Sepatunya berhak tinggi, jas kerjanya rapi, wajahnya terlihat tegang. Mas, katanya tanpa menoleh. Sepatu hitamku mana? Arman yang sedang mengenakan jam tangannya terdiam. Kemarin sepertinya di rak. Claud. Claudia berhenti. Ia menoleh tajam ke arah dapur. Bu. Ibu Sari tersentak. Iya, nak. Sepatu saya kemarin dipindah kemana? Ibu Sari mengernyit bingung. Sepatu? Ibu tidak memindahkan apa-apa. Nak. Claudia mendengus. Ia berjalan ke arah rak sepatu dan menemukan sepatunya berada di rak bawah. Ini, katanya dingin. Saya tidak pernah taruh sepatu kerja di rak bawah. Itu rak sepatu asisten. Ibu Sari menunduk. Mungkin kemarin ibu rapikan. Maaf kalau salah. Bu, suara Claudia meninggi. Tolong pahami, di rumah ini ada aturan. Jangan sembarangan mengatur barang-barang saya. Arman melangkah maju. Claud, itu hanya sepatu. Claudia menatap suaminya tajam. Mas, aku berangkat kerja. Jangan mulai pagi dengan perdebatan tidak penting. Kalimat itu membuat Arman membeku. Ia mundur selangkah. Diam.
Ibu Sari mengambil sepatu itu, membersihkannya dengan kain lap kecil, lalu meletakkannya kembali ke tempat semula. "Sudah, Nak," ucapnya pelan. Claudia mengambil sepatunya dan pergi tanpa sepatah kata. Begitu pintu tertutup, Ibu Sari terduduk perlahan di kursi dapur. Napasnya berat, dadanya terasa sesak. Arman mendekat, wajahnya pucat. "Ibu, duduk saja hari ini. Jangan bekerja dulu." Ibu Sari menggeleng pelan. "Tidak bisa, Nak, nanti dibilang malas." Kata itu seperti pisau. Arman menggigit bibirnya sendiri. Ia tidak kuat lagi melihat ibunya merendah seperti ini. Hari itu, Claudia pulang lebih awal. Wajahnya tampak marah. Ia melempar tas ke sofa. "Mas," katanya dengan suara tinggi, "siapa yang mencuci baju putihku dengan kain lap dapur?" Ibu Sari keluar dari dapur. "Maaf, Nak, Ibu yang mencuci. Ibu kira lapnya bersih." Claudia memegang kain itu dengan wajah kesal. "Ini baju kerja. Harganya puluhan juta." Ibu Sari terkejut. Tangannya gemetar. Ibu tidak tahu. Nak, Ibu minta maaf." "Maaf tidak mengembalikan waktu dan uang saya," bentak Claudia. "Kalau tidak bisa membedakan, jangan pegang barang-barang saya." Arman berdiri di antara mereka. Dadanya naik turun. "Claudia," suaranya bergetar. "Cukup, itu ibu saya." Kalimat itu membuat ruangan hening. Claudia menatap Arman lama. Tatapannya tajam, dingin. "Dan aku istrimu, pemilik rumah ini. Mas lupa." Arman menelan ludah. Kata-kata itu menghantam harga dirinya. Ia menunduk. Lagi-lagi diam. Ibu Sari menangis. Bukan terseduh, tapi bahunya bergetar hebat. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Maafkan Ibu, maafkan Ibu," ucapnya berulang kali. Pak Wiryo masuk dari belakang rumah. Ia melihat istrinya menangis dan Arman terdiam. Dadanya sesak. "Bu, kenapa?" tanyanya cemas. Ibu Sari menggeleng. "Tidak apa-apa, Pak." Claudia mengambil tasnya kembali. "Saya mau keluar. Jangan sentuh barang-barang saya lagi." Pintu tertutup keras. Pak Wiryo membantu Ibu Sari duduk. "Bu, kita salah ya datang ke sini." Ibu Sari menatap suaminya dengan mata sembab. "Tidak, Pak. Kita hanya terlalu berharap." Malam itu, Arman duduk sendirian di kamar. Ia menatap dinding kosong. Dadanya penuh rasa bersalah. Sebagai anak, ia gagal melindungi orang tuanya. Sebagai suami, ia terjebak dalam ketakutan kehilangan segalanya. Ia memukul dadanya sendiri pelan. Air matanya jatuh. Di kamar kecil belakang rumah, Ibu Sari bersujud lama. Air matanya membasahi sajadah tipis. "Ya Allah, jika diam anak kami adalah dosanya, ampuni dia. Jangan Engkau timpakan murka MU kepadanya." Doa itu terbang pelan, tanpa suara. Dan Claudia, di luar sana, menyetir mobil mewahnya dengan hati penuh amarah. Ia tidak tahu, setiap air mata yang jatuh di rumahnya sedang mengumpulkan sesuatu yang kelak akan menjatuhkannya dengan cara paling menyakitkan. Sejak pertengkaran itu, suasana rumah menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Bukan dingin karena kata-kata, melainkan karena keheningan yang menekan dada. Claudia semakin jarang berbicara. Setiap kalimatnya pendek, tajam, dan penuh jarak. Ibu Sari semakin sering menunduk. Pak Wiryo semakin banyak diam. Pagi itu, Ibu Sari terjatuh di dapur. Bukan jatuh keras, hanya terpeleset saat membawa panci air panas. Airnya tumpah ke lantai, mengenai betisnya. Ia meringis menahan perih. Lututnya gemetar, tubuhnya tak langsung mampu berdiri. Arman yang mendengar suara panci jatuh langsung berlari. "Ibu!" serunya panik. Ibu Sari tersenyum meski wajahnya pucat. "Tidak apa-apa, Nak." Ibu ceroboh. Arman membantu ibunya duduk. Kulit betis itu memerah. Tangannya gemetar saat mengoleskan minyak kayu putih. "Aku antar ke klinik," kata Arman tegas.
Belum sempat Ibu Sari menjawab, Claudia muncul di ambang pintu dapur. Wajahnya terlihat tidak senang. Ada apa ribut pagi-pagi? Ibu jatuh, jawab Arman cepat. Kakinya kena air panas. Claudia melirik singkat. Tidak parah kan? Ibu Sari buru-buru menggeleng. Tidak, Nak. Ibu baik-baik saja. Ya sudah, kata Claudia dingin. Mas jangan terlambat kerja. Ada meeting penting. Arman menatap Claudia tidak percaya. Claud, ini ibu. Mas, potong Claudia. Aku butuh kamu di kantor. Ibu bisa istirahat di rumah. Kata istirahat itu terdengar seperti larangan. Seperti pengingat bahwa keberadaan Ibu Sari hanyalah pengganggu ritme hidup Claudia. Arman menunduk. Lagi-lagi kalah. Siang itu, Ibu Sari tetap bangun. Ia tetap memasak, meski kakinya perih. Ia tidak ingin ada satu alasan pun yang membuatnya dianggap merepotkan. Pak Wiryo memandang istrinya dengan mata berkaca-kaca. Bu, sudah, duduk saja. Ibu Sari menggeleng pelan. Kalau kita lemah, kita akan makin rendah. Kalimat itu membuat Pak Wiryo memalingkan wajah. Ia menangis diam-diam. Sore hari, Claudia pulang dengan wajah cerah. Ia mendapat pujian di kantor. Proyek besar disetujui. Dunia seakan memihaknya. Ia melewati dapur tanpa menoleh. Tidak melihat Ibu Sari yang sedang duduk sambil menahan sakit. Tidak mendengar napas Pak Wiryo yang berat. Malam itu, hujan turun deras. Listrik sempat padam beberapa menit. Dalam gelap, Ibu Sari menyalakan lilin kecil di dapur. Claudia turun tangga dengan kesal. Kenapa rumah gelap begini? Listriknya mati sebentar. Nak, jawab Ibu Sari pelan. Claudia mendengus. Rumah sebesar ini harusnya punya genset cadangan. Besok ingatkan Mas. Iya, Nak. Saat listrik kembali menyala, Claudia naik lagi ke kamarnya. Ia tidak tahu, di bawah, Ibu Sari duduk gemetar. Tangannya memeluk lutut. Pak Wiryo menghampiri. Bu, kamu kenapa? Ibu Sari mengusap wajahnya. Ibu takut, Pak. Takut apa? Takut suatu hari kita pergi, tapi anak kita hancur karena kami. Pak Wiryo terdiam. Ia menggenggam tangan istrinya erat. Kalau doa kita tidak didengar manusia, Allah pasti mendengar. Malam semakin larut. Di kamarnya, Claudia berdiri di depan cermin besar. Ia melepas sepatu hak tingginya. Kakinya terasa pegal. Ia mengusap betisnya sambil menghela napas kesal. Aku capek, gumamnya sendiri. Ia tidak tahu. Di waktu yang sama, ada seorang ibu tua yang menahan sakit jauh lebih besar, tanpa pernah mengeluh. Dan doa yang selama ini tidak pernah Claudia dengar, sedang naik perlahan, mengetuk pintu langit. Membawa satu pesan, bahwa kesombongan manusia tidak pernah kebal dari teguran. Pagi itu udara terasa berbeda. Langit cerah, tapi ada rasa berat yang menggantung tanpa sebab. Claudia bangun lebih awal dari biasanya. Ia memiliki presentasi besar di kantor pusat. Hari yang seharusnya menjadi puncak karirnya. Ia mengenakan setelan terbaik. Rambut panjangnya terurai rapi. Wajahnya flawless. Penuh percaya diri, ia berdiri di depan cermin, tersenyum puas. Semua harus sempurna, gumamnya. Di dapur, Ibu Sari sudah duduk. Ia tidak sanggup berdiri lama hari itu. Kakinya masih nyeri sejak terkena air panas. Tapi ia tetap bangun untuk menyiapkan sarapan. Claudia turun tanpa menoleh. Ia mengambil secangkir kopi. Mas, katanya sambil menyesap. Aku berangkat lebih dulu. Jangan lupa kirim data ke emailku. Iya, jawab Arman. Claudia melangkah ke pintu. Di ambang pintu, Ibu Sari memberanikan diri bicara. Nak Claudia. Claudia berhenti, setengah menoleh. Iya. Hati-hati di jalan, ucap Ibu Sari lembut. Ibu doakan semoga lancar. Kalimat itu sederhana. Tapi Claudia menghela napas pelan, seolah doa itu hanya formalitas. Iya, jawabnya singkat.
Ia melangkah pergi. Pintu tertutup. Mesin mobil menyala. Mobil mewah itu melaju meninggalkan halaman rumah. Ibu Sari memandang kepergian Claudia dari balik jendela dapur. Tangannya terangkat pelan. Ya Allah, jaga dia. Doa itu keluar tanpa dendam, tanpa luka yang dibalas. Hanya doa seorang ibu. Di jalan raya, Claudia menyetir dengan cepat. Pikirannya penuh agenda. Presentasi. Angka-angka. Hidupnya selalu tentang target dan pencapaian. Teleponnya berdering. Ia melirik sekilas, lalu mengangkat. Iya, aku di jalan. 10 menit lagi sampai. Lampu lalu lintas berubah kuning. Claudia menekan gas. Dan pada detik itu, sebuah motor melintas dari arah samping. Klakson berbunyi keras. Claudia refleks membanting setir. Semua terjadi terlalu cepat. Suara benturan keras memecah pagi. Kaca pecah. Mobil berputar. Tubuh Claudia terlempar ke depan. Rasa sakit menjalar hebat dari pinggang hingga kaki. Dunia seketika gelap. Claudia membuka mata dengan rasa nyeri yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bau antiseptik menyengat. Lampu putih menyilaukan. Suara alat medis berdengung pelan. Dia sadar. Suara seseorang terdengar. Claudia mencoba bergerak. Tapi kakinya tidak merespons. Dok, kaki saya. Suaranya bergetar. Dokter menatapnya dengan wajah serius. Tenang, Bu Claudia. Kami masih melakukan pemeriksaan. Tak lama kemudian, Arman datang berlari. Wajahnya pucat, matanya merah. Claude. Ia menggenggam tangan istrinya. Aku tidak bisa merasakan kakiku. Bisik Claudia panik. Air mata Arman jatuh. Claude, sabar. Beberapa jam kemudian, dokter kembali. Kali ini dengan wajah lebih berat. Kami harus jujur, ucapnya pelan. Cedera tulang belakang cukup serius. Untuk sementara, kemungkinan besar Anda harus menggunakan kursi roda. Kata-kata itu seperti petir. Apa? Claudia teriak. Tidak, saya harus jalan. Saya punya karir. Dokter menunduk. Kami akan berusaha maksimal. Tapi Anda harus bersiap dengan kemungkinan terburuk. Claudia menangis. Teriakannya memenuhi ruang rawat. Semua yang selama ini ia banggakan runtuh dalam satu pagi. Di rumah, Ibu Sari bersujud lama ketika mendengar kabar itu. Tangisnya pecah. Ya Allah, ampuni dia. Jangan engkau uji dia melebihi kemampuannya. Pak Wiryo menggenggam pundak istrinya. Kita ke rumah sakit. Di ruang rawat, Claudia terdiam. Wajahnya pucat. Kakinya terbaring tak berdaya. Semua kekuatan yang dulu ia banggakan menguap. Pintu kamar terbuka pelan. Ibu Sari masuk dengan langkah tertatih. Wajahnya penuh cemas. Matanya sembab. Claudia. Suaranya bergetar. Claudia menoleh. Untuk pertama kalinya, ia melihat wajah itu tanpa jarak. Tanpa posisi atas dan bawah. Ia menangis. Dan untuk pertama kalinya pula, Claudia merasa benar-benar kecil. Tidak berdaya. Dan sangat membutuhkan seseorang yang selama ini ia rendahkan. Hari-hari di rumah sakit berjalan lambat. Setiap detik terasa berat bagi Claudia. Tubuhnya terbaring lemah. Kakinya tak lagi merespons perintah. Kursi roda di sudut kamar menjadi pengingat pahit bahwa hidupnya telah berubah. Claudia yang dulu berjalan cepat dengan sepatu hak tinggi, kini bahkan untuk duduk saja harus dibantu. Arman selalu ada di sampingnya. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya penuh perhatian. Namun satu sosok yang paling sering berada di kamar itu adalah Ibu Sari. Ibu Sari datang paling pagi. Ia membawa termos kecil berisi air hangat, kain bersih, dan minyak kayu putih. Tangannya yang kasar karena usia bergerak pelan, penuh kehati-hatian. Claudia. Ibu lepya tangannya. Ucapnya lembut. Claudia menatap ibu mertuanya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu. Sangat malu. Ibu, maafkan aku, bisiknya pelan.
Ibu Sari tersenyum lembut. Senyum yang sama seperti dulu, ketika ia dimarahi, direndahkan, dan disuruh tahu diri. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Nak. Jawab Ibu Sari sambil mengelap tangan Claudia. Allah tidak pernah salah memberi ujian. Claudia menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Tangis seorang wanita yang kehilangan segalanya. Hari pertama Claudia belajar duduk di kursi roda. Ia menolak. Aku tidak mau, teriaknya histeris. Aku bukan orang cacat. Perawat mundur perlahan. Arman menunduk tak sanggup bicara. Ibu Sari melangkah mendekat. Ia berlutut di depan Claudia, meski lututnya sendiri sakit. Claudia, suaranya gemetar. Kalau menangis, silakan. Tapi jangan hina dirimu sendiri. Allah masih memberimu hidup. Claudia memandang Ibu Sari. Wajah tua itu penuh kasih. Tidak ada sisa dendam. Dengan tangan gemetar, Claudia akhirnya duduk di kursi roda. Tubuhnya bergetar hebat. Air matanya jatuh deras. Ibu, aku takut, ucapnya lirih seperti anak kecil. Ibu Sari memeluknya. Ibu di sini. Kalimat itu sederhana, tapi menghancurkan pertahanan terakhir Claudia. Setelah Claudia diizinkan pulang, rumah mewah itu berubah suasana. Kursi roda menggantikan sepatu mahal. Tangga yang dulu dilewati dengan angkuh kini menjadi musuh. Ibu Sari menata ulang rumah tanpa diminta. Ia memindahkan barang, membuka ruang, memastikan Claudia bisa bergerak lebih mudah. Claudia memperhatikan semua itu dari kursi rodanya. Setiap gerakan Ibu Sari seperti pisau yang mengiris hatinya. Suatu malam, Claudia terbangun karena kakinya terasa nyeri hebat. Ia menangis tertahan. Ibu Sari datang tergesa-gesa. Kenapa, Nak? Kakiku sakit. Suara Claudia pecah. Ibu Sari mengurut perlahan, membaca doa pelan. Tangannya hangat, sentuhannya penuh kesabaran. Claudia memejamkan mata. Air mata mengalir di pelipisnya. Ibu, dulu aku jahat sekali sama ibu. Ibu Sari tersenyum sambil terus mengurut. Ibu tidak ingat yang jahat, Nak. Ibu hanya ingat kamu istri anak ibu. Claudia menangis terseduh-seduh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dirawat tanpa syarat. Pak Wiryo sering duduk di dekat pintu, memperhatikan dari jauh. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap pagi, ia memastikan kursi roda bersih, lantai kering, dan jalan aman. Arman menyaksikan semuanya dengan dada penuh sesak. Ia menyadari, orang tuanya yang selama ini diperlakukan seperti pembantu, justru menjadi penopang hidup Claudia. Suatu sore, Claudia meminta Arman mendorong kursi rodanya ke belakang rumah. Mas, aku mau bicara, katanya pelan. Mereka berhenti di taman. Angin sore berembus lembut. Aku salah, ucap Claudia lirih. Aku menghancurkan orang-orang yang paling tulus. Arman menunduk. Air matanya jatuh. Aku juga salah. Aku terlalu lama diam. Claudia menggenggam tangan suaminya. Aku ingin menebus semuanya. Kalau masih ada waktu. Di kejauhan, Ibu Sari berdiri sambil memandang mereka. Matanya berkaca-kaca. Ia berdoa dalam hati. Ya Allah, lembutkan hatinya sepenuhnya. Dan doa itu, sebentar lagi akan dijawab. Dengan air mata yang paling jujur. Pagi itu matahari terbit perlahan di balik jendela besar rumah mewah yang kini terasa berbeda. Tidak lagi sunyi oleh kesombongan. Tidak lagi dingin oleh jarak. Rumah itu masih megah. Tapi suasananya berubah. Claudia duduk di kursi rodanya. Menatap cahaya pagi dengan mata yang jauh lebih lembut daripada sebelumnya. Rambut panjangnya kini sering diikat sederhana. Wajahnya pucat. Tapi sorot matanya tidak lagi tajam. Ia belajar banyak hal dari ketidakberdayaan. Belajar meminta tolong. Belajar menunggu. Belajar menerima. Dan yang paling berat, belajar menundukkan ego. Ibu Sari datang membawa sarapan. Bubur hangat dengan lauk sederhana. Tangannya gemetar ringan karena usia. Tapi langkahnya tetap penuh ketenangan. Claudia, sarapannya sedikit ya. Biar obatnya tidak perih. Ucapnya lembut.
Claudia menatap mangkuk itu lama. Air matanya jatuh perlahan. Bu, suaranya bergetar. Dulu ibu makan di dapur. Aku bahkan tidak pernah bertanya apakah ibu kenyang. Ibu Sari tersenyum tipis. Ibu selalu kenyang kalau melihat anak-anak ibu baik-baik saja. Kalimat itu membuat dada Claudia terasa seperti diremas. Ia menangis terseduh-seduh. Tangannya meraih tangan Ibu Sari, menggenggam erat. Aku jahat sekali, Bu. Aku kejam. Aku memperlakukan ibu seperti orang tak berguna. Ibu Sari mengusap rambut Claudia perlahan. Hati manusia bisa keras. Nak, tapi selama masih bisa menangis, artinya belum mati. Claudia menangis semakin keras. Untuk pertama kalinya, ia tidak malu terlihat lemah. Hari itu, Claudia meminta sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Mas, panggil bapak dan ibu ke ruang tamu, katanya pada Arman. Pak Wiryo dan Ibu Sari duduk bersebelahan. Wajah mereka canggung, seolah masih takut berada di ruang utama rumah itu. Claudia menggerakkan kursi rodanya ke depan mereka. Dengan susah payah, ia mencoba berdiri, tapi gagal. Tubuhnya bergetar. Tidak usah, Nak, ucap Pak Wiryo cepat. Duduk saja. Claudia menggeleng, air mata jatuh. Ia membungkukkan badan sedalam yang ia mampu di kursi roda. Bapak, Ibu, suaranya pecah. Maafkan Claudia. Ruangan itu sunyi. Tangis Arman pecah terlebih dulu. Aku tidak pantas disebut manusia, lanjut Claudia. Aku punya segalanya, tapi aku menginjak hati orang yang paling tulus. Pak Wiryo berdiri perlahan. Tangannya gemetar saat menyentuh pundak Claudia. Claudia, ucapnya berat. Kami tidak pernah minta rumahmu, tidak pernah minta hartamu. Kami hanya ingin anak kami bahagia. Kalimat itu menghancurkan pertahanan terakhir Claudia. Ia terisak keras. Aku janji, Pak, Bu, jika kakiku tidak pernah pulih sekalipun, aku ingin hidup sebagai manusia yang tahu diri. Ibu Sari memeluk Claudia erat. Pelukan seorang ibu, bukan pelukan mertua. Hari-hari berlalu. Claudia menjalani terapi. Melelahkan. Penuh air mata. Tapi setiap kali ia jatuh, Ibu Sari selalu ada. Menyuapi, mengurut, mendoakan. Bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Suatu sore, setelah terapi yang melelahkan, Claudia berkata pelan, Bu, kenapa ibu tidak pernah membenciku? Ibu Sari tersenyum sambil mengelap keringat Claudia. Karena membenci itu capek. Nak, ibu sudah tua. Claudia tertawa kecil di sela tangisnya. Beberapa bulan kemudian, dokter memberi kabar. Ada perkembangan, ucapnya. Gerakan kaki mulai merespons. Tidak sempurna, tapi ada harapan. Claudia menutup wajahnya. Tangis syukur pecah. Ia menoleh ke arah Ibu Sari. Bu, doamu didengar. Ibu Sari mengangguk pelan. Semua doa didengar. Tidak semua dijawab dengan cara yang kita mau. Hari itu, Claudia mencoba berdiri dengan alat bantu. Tubuhnya gemetar. Kakinya sakit. Tapi ia berdiri. Meski hanya beberapa detik. Ia menoleh ke belakang. Air matanya jatuh. Bu, aku berdiri karena ibu. Ibu Sari menangis dalam diam. Rumah itu kini penuh tawa kecil, doa pelan, dan kehangatan yang dulu tidak pernah ada. Claudia tidak lagi berjalan angkuh. Tapi setiap langkah kecilnya penuh makna. Ia belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan oleh kekayaan. Bahwa hati seorang ibu, yang pernah direndahkan, bisa menjadi tangan malaikat, yang menyelamatkan manusia dari kehancurannya sendiri. Dan sejak hari itu, Claudia tidak lagi berjalan di atas manusia lain. Ia berjalan bersama mereka. Terima kasih, sahabat, yang telah setia menemani kisah ini sampai akhir. Semoga cerita tentang Claudia, Arman, dan hati tulus orang tua sederhana ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa tidak ada manusia yang terlalu tinggi, hingga tak bisa jatuh, dan tidak ada hati yang terlalu hina,
hingga tak bisa menjadi penolong. Jika kisah ini membuat sahabat terdiam, menitikkan air mata, atau merenung tentang cara kita memperlakukan orang tua dan orang-orang yang kita anggap kecil, maka cerita ini telah menemukan maknanya. Sahabat, dukungan kecil dari sahabat sangat berarti agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna, kisah kehidupan yang dekat dengan hati, dan cerita yang menguatkan jiwa. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara yang paling sederhana namun berharga, agar kami bisa terus berbagi cerita yang menemani hari-hari sahabat dengan doa, pelajaran, dan harapan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat dengan ketenangan hati, rezeki yang luas, dan umur yang penuh keberkahan. Sampai bertemu di kisah berikutnya.